Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Musa, kelas 6A PDAK. Di sini saya akan membahas kuliah 1 etika profesi dan berorganisasi, yaitu pembahasan tentang etika, moral, dan hukum. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang biar organisasi saat ini, para pelajar atau anak muda sekarang seperti kehilangan arah dan tujuan mereka, yang terjebak pada lingkaran dampak polarisasi yang lebih mengedepankan sikap tidak peduli, akan tetapi lebih mengarah pada sifat anarkisme. Bahkan banyak masyarakat yang menganggap generasi muda sekarang ini tidak memberikan pengaruh positif sebagai seorang pelajar. Faktor dan kemajuan teknologi dan informasi serta masuknya pengaruh kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia secara bebas menyebabkan kemerosotan etika moral para generasi muda saat ini. Hal ini tentu saja sangat cepat berpengaruh pada diri mereka, baik itu dilihat dari sopan santun dalam berperilaku, gaya berbicara, serta sikap toleransi, menghormati dan menghargai orang yang ada di lingkungan sekitar, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup generasi muda Indonesia saat ini. Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi menurut ada hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien, sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan. Bab 2. Pembahasan 2. Etika, moral, dan hukum. 1.1 Materi pembelajaran. 1. Definisi etika dan mengapa mahasiswa perlu dan penting untuk bertindak sesuai dengan kode etik. Etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan ataupun pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Karena agar mahasiswa mampu untuk mengontrol pribadi dan dapat mengetahui dan membandingkan moral-moral yang ada di masyarakat. 2. Perbedaan etika, hukum, dan moral. Perbedaan ialah kalau etika muncul dari kebiasaan tingkah laku yang dianggap baik di masyarakat, sedangkan hukum itu dibuat oleh manusia dan terkadang mementingkan sebuah pihak, dan moral berasal dari hati nurani setiap manusia. 3. Mengapa etika bisnis menjadi semakin penting? Karena untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan ke dalam manajemen. 4. Apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menjalankan etika bisnis organisasi? Yang harus dilakukan sebuah organisasi untuk menyempurnakan etika bisnis organisasi ialah harus mempunyai prinsip untuk menjalankan dengan prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, loyalitas, dan integritas moral. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam karyawan beretika dalam suatu perusahaan. 1.2 Tujuan pembelajaran. Mampu memahami definisi dan perbedaan etika, hukum, dan moral. 1.3 Aktivitas pembelajaran. Diskusi kelompok tentang perbedaan etika, moral, dan hukum. Pembagian kelompok sosialisasi serta pembagian kelompok presentasi. 1.4
1.4 etika versus moral. Tabel 1.1 perbandingan etika dan moral. Definisi etika tidak lain adalah aturan perilaku ada kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Definisi moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Asal faktor eksternal sistem sosialisasi. Pada moral, faktor internal individual. Motivasi etika. Dalam beretika, tentunya dalam etika sosial, manusia harus mengetahui kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai salah satu anggota umat manusia. Etika individu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Motivasi pada moral. Dalam motivasi moral sebagai umat manusia, tentunya kita harus mengikuti norma-norma yang ada di setiap jenjang kehidupan sehingga dapat menciptakan tingkah laku yang baik. Fleksibilitas moral. Etika sangat konsisten. Dalam konteks tertentu, manusia bisa sangat variasi dalam konteks yang lain. Dipandang dalam segi moral, pada dasarnya bersifat konsisten meskipun dapat berubah jika keyakinan seseorang berubah. Sejarah dipandang dari segi moral berasal dari bahasa Yunani, adalah ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Sejarah dipandang dari segi moral. Bila kata etika berasal dari Yunani, maka moral ini berasal dari bentuk tunggal kata moral, yaitu mos, sedangkan bentuk jamaknya itu mors, yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan adat. 1.5 Etika versus hukum. Tabel 1.2 perbandingan etika dan hukum. Definisi dipandang dari segi etika tidak lain adalah aturan perilaku ada kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Pandang dari segi hukum, himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurusi tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tertentu, oleh masyarakat tersebut. Hukum berisi sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Isi dipandang dari segi etika, yaitu etika deskriptif, etika yang hanya menerapkan apa yang adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. Etika normatif, etika yang membukakan suatu penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Etika individual, etika yang objeknya manusia sebagai individualis, berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Isi dipandang dari sisi hukum berisi tentang perintah, artinya kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Misalnya ketentuan syarat sahnya suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak dan sebagainya. Berisi larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan, misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi secara sah. Berisi perkenaan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan, melainkan suatu pilihan baik digunakan suatu
digunakan atau tidak, namun bila digunakan akan mengikat bagi yang menggunakannya. Dibuat oleh yaitu hukum, yaitu sosial masyarakat. Sanksi ini diberikan kepada masyarakat sendiri tanpa melibatkan kegunaan pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil maupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian hukuman yang diterima akan ditentukan oleh masyarakat. Di negara dibuat oleh negara. Sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana ataupun perdata, pedoman suatu KUHP. Tujuan dipandang dari segi etika. Untuk menciptakan nilai moral yang baik, etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh tiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku yang buruk dan akan menciptakan suatu keluaran, yaitu berupa penilaian di masyarakat. Tujuan dipandang dari segi moral. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, perdamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, dan harta benda dari pihak yang merugikan. 1.6 Contoh etika, hukum, dan moral. Etika. 1. Mengucap salam saat bertamu ke rumah orang lain. Etika ini sudah diajarkan sejak dulu hingga sekarang, sehingga seseorang yang tidak mengucap salam bertamu akan dianggap tidak memiliki etika. 2. Mencium tangan kedua orang tua ketika akan beraktivitas. Selain mengucapkan salam saat bertamu, ada juga contoh etika lain, yaitu mencium tangan kedua orang tua ketika hendak melakukan kegiatan. Tidak hanya dipraktikkan oleh seorang anak yang masih sekolah, namun juga oleh seseorang yang akan berangkat bekerja. 3. Membuang sampah di tempat sampah. Etika ini sudah diajarkan sejak dahulu hingga sekarang. Namun hingga hari ini masih banyak anak yang melanggar etika dengan membuang sampah sembarangan. 4. Memohon maaf ketika melakukan kesalahan. Ada juga contoh etika yang lain, yaitu meminta maaf ketika melakukan suatu kesalahan. Etika ini sangat penting, terlebih dalam rangka menjadikan perdamaian. Namun harus diakui juga bahwa masih ada orang yang enggan meminta maaf saat melakukan kesalahan. Hal itu disebabkan karena ego seseorang yang lebih tinggi. Hukum. 1. Peraturan lalu lintas. Norma hukum berlaku dalam peraturan lalu lintas. Ketika kita tidak sengaja melanggar lampu merah, maka akan dikenakan sanksi berupa surat tilang. Ini termasuk dalam norma hukum. 2. Membayar pajak. Membayar pajak kok masuk dalam norma hukum? Ya, tentu saja masuk. Karena kenapa masuk dalam norma hukum? Apabila kita tidak membayar pajak, maka kita akan mendapat sanksi. Suatu ketentuan yang berlaku. Ingat bahwa norma selalu memiliki sanksi pada setiap pelanggaran, tergantung berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. 3. Tidak merusak fasilitas umum. Merusak fasilitas umum pasti akan mendapatkan sanksi. Yang paling sering dilakukan adalah menggantinya dengan fasilitas yang baru. 4. Menaati hukum yang berlaku, seperti tidak berkebutan di jalan raya, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dan tidak terjerat dalam kasus apapun. 5. Menaati peraturan yang ada di sekolah. Datang ke sekolah pagi hari dan memakai atribut yang lengkap. Artinya ada tujuan kan, yaitu agar kita tidak mendapatkan sanksi. Ini adalah satu peraturan yang biasanya ada di sekolah-sekolah. 6. Peraturan dalam agama.
Agama memiliki peraturan yang juga berkaitan dengan hukum. Misalnya, membunuh tak hanya mendapat dosa, tetapi juga mendapat hukuman di dunia. 7. Hukum di masyarakat. Dalam masyarakat juga terdapat hukum. Contohnya, lingkungan kita mengadakan kerja bakti setiap hari Jumat, dan kita tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, maka kita akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang sudah disepakati. 8. Hukum dalam pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, para lembaga juga memiliki sumpah atau janji yang apabila melanggar akan mendapat sanksi baik dari negara maupun dari agama. Dari segi moral, 1. Berbicara pelan di depan orang tua. Tujuan seperti inilah sebagai contoh mengenai bentuk penghormatan yang selalu diperlihatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai kebudayaan bangsa timur seperti Indonesia. Kemunculan berbicara di depan sebagai ilustrasi nyata perilaku moral yang baik. 2. Menunduk ketika berjalan. Selain dari contoh di atas, ada contoh lain juga tentang moral ini, seperti tindakan menunduk sesaat sudah melewati orang-orang di sekeliling. Berjalan yang menunduk telah diajarkan oleh nenek moyang serta juga sebagai harapan memperoleh rasa penghormatan kepada orang yang lebih tua umurnya. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Contoh lain yang bisa kita ambil ialah seperti membuang sampah pada tempatnya. Tindakan yang baik yakni membuang sampah pada tempatnya itu adalah moral yang baik. Sedangkan moral yang buruk ialah membuang sampah sembarangan tempat sehingga merusak lingkungan sekitar. 4. Tidak membuat keributan di masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, fenomena sosial yang sering sekali dihubungkan dengan ribut saat berada dalam kelas atau ketika jam belajar. Anak-anak yang sering melakukan keributan tersebut secara langsung berkaitan dengan moral yang tidak baik. Maka jangan sampai kita mencontoh anak seperti itu. 5. Tidak korupsi uang rakyat. Masa sosial yang sudah tidak asing lagi dan sering sekali terjadi yakni kasus korupsi. Orang yang melakukan korupsi tentu saja banyak sekali merugikan masyarakat, bahkan secara nyata akan membuat masyarakat sengsara. Oleh sebab itu, demi menciptakan stabilan negara, para koruptor haruslah dibasmi oleh masyarakat ataupun oleh pelajar itu sendiri. Bab 3. Penutup. Untuk kesimpulan, manusia itu hakikatnya adalah makhluk sosial, mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya, setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain dengan sesamanya. Ketika berarti watak kesusilaan atau adat, sifat moral saling mengadakan hubungan satu sama lain dalam masyarakat. Agama adalah upaya manusia untuk mengenal dan menyembah ilahi yang dipercayai dapat memberi keselamatan serta kesejahteraan hidup. Hukum sebagai hasil pengundangan formal maupun kebiasaan di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat dengan aturan yang ada. Oke, demikianlah tadi pembahasan 31, yaitu etika, moral, dan hukum. Terima kasih.